pimpin doa untuk kita mulai belajar hari ini. Silakan. Siap. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa disilakan. Berdoa selesai. Terima kasih Pak Mendy. Sebelum kita mulai pelajaran ini, Bapak mengingatkan dan menanyakan kepada kalian apakah materi pada minggu lalu, pada materi sebelumnya kalian masih ingat? Masih. Apa materi minggu sebelumnya? Tidak. Ya, fluida statis. Besaran-besaran apa yang kita sudah pahami pada fluida statis? Saya Pak. Silakan Olivia. Besaran tekanan, kedalaman, kecepatan arus dan massa jenis. Ya, terima kasih Olivia. Mari kita beri aplaus untuk kita semua. Ya, baik, kita akan membahas materi pada pertemuan kali ini adalah fluida dinamis dengan submateri adalah asas kontinuitas. Ya. Nah, ada pun kompetensi dasar yang harus kalian pahami, kalian kuasai pada pertemuan kali ini adalah ada kompetensi dasar kognitif. Yang pertama, menerapkan hukum-hukum fluida dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, kompetensi dasar percobaan atau praktikum, ya, yaitu merancang dan melakukan percobaan yang memanfaatkan sifat-sifat fluida berikut presentasi hasil percobaan dan pemanfaatannya. Adapun tujuan pembelajaran, ya, melalui model pembelajaran discovery learning dan metode eksperimen. Pertama, peserta didik mampu menentukan laju air yang melewati pipa dengan luas penampang yang berbeda dengan benar. Kedua, peserta didik mampu menganalisis pengaruh antara luas penampang pipa dengan laju air dalam pipa dengan tepat. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menyebutkan penerapan asas kontinuitas dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, apa manfaat dari kita mempelajari asas kontinuitas? Ini ada beberapa gambar. Ya, gambar yang pertama apa manfaatnya? Kendaraan. Ya, mesin kendaraan. Kemudian gambar yang kedua? Kebakaran. Yang ketiga? Ya. Nah, untuk lebih kita pahami lagi manfaat dalam kehidupan sehari-hari, mari kita perhatikan video berikut. Ya, setelah kalian perhatikan video yang tadi yang Bapak sudah tampilkan di slide, kalian juga bisa berkreasi untuk membuat alat sederhana, ya, sehingga kita bisa menerapkan, memanfaatkan ilmu yang kita dapatkan, itu asas kontinuitas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Bapak tanya kemarin sudah kita bentuk kelompok kan? Oleh karena itu sekarang Bapak izinkan untuk duduk bersama kelompok masing-masing. Nanti akan kalian kerja dalam kelompoknya masing-masing. Silakan. Ya, baik anak-anak kalian sudah dalam kelompok masing-masing. Jadi sebelum kita berdiskusi, ada pelajaran kita hari ini adalah ada 6 langkah. Yang pertama, stimulation atau menerima rangsangan. Nanti akan Bapak beri video, ya, untuk kalian bisa menerima rangsangan untuk mendiskusikan kelompoknya dalam kelompoknya masing-masing. Yang kedua, mengidentifikasi masalah. Yang ketiga, mengumpulkan data. Kemudian yang keempat, mengolah data. Yang kelima, pembuktian kegiatan hasil eksperimen nanti dibuktikan. Kemudian yang keenam, menarik kesimpulan. Ya, baik, kita mulai nih, ya, dengan langkah yang pertama, yaitu stimulation. Sekarang mari perhatikan video yang Bapak tampilkan, ya, sebelum kalian nanti bekerja dalam kelompok masing-masing.
video yang Bapak sudah tampilkan, ada yang mau mengomentari? Ada Pak. Silakan Aryan. Mengapa jarak pancuran airnya ada yang dekat, ada yang jauh? Ya, apakah ada yang bisa nanggapi? Saya Pak, Silakan ada. mungkin karena ujungnya ditekan. Ada yang lain? Dari video yang tadi ada komentar? Saya Pak, Silakan Fatmawati. Pak, Silakan Fatmawati. Pak, kenapa ketika ujung selama ditekan jarak jangkauan airnya menjadi jauh Pak? Ada yang bisa menanggapi pertanyaan dari Fatmawati? Saya Pak, Oh ya, silakan bisa. mungkin karena laju keluar airnya besar. Oh ya, nah itu beberapa permasalahan ya. Sekarang mari kita perhatikan gambar di slide. Ya, perhatikan dua gambar di slide. Ya, dari kedua gambar ini mungkin ada masalah. Ya, dan masalah itu nanti akan kalian diskusikan dalam kelompok masing-masing. Baik, dari gambar yang di slide, ada yang bisa mengomentari gambarnya? Ya Pak, Silakan Pak Willy. mengapa pada sungai yang airnya terlihat tenang orang menggunakan kaki Pak? Ya, jadi mengapa pada air yang terlihat tenang, ya, orang bisa menggunakan kaki? Itu masalah ya. Nah, ada gambar yang kedua. Ada yang mengomentari gambar yang kedua? Saya Pak, Oh ya, silakan ada. mengapa pada sungai alirannya deras orang tidak menggunakan kaki? Ya, masalah lagi yang kedua. Mengapa pada sungai yang alirannya deras orang tidak menggunakan kaki? Ya, kalian akan melakukan percobaan dengan virtual lab ya, lab virtual pad ya, simulasi pad. Kemudian setelah kalian melakukan percobaan, nanti kalian akan berdiskusi kelompok. Kemudian hasil diskusinya akan dipresentasikan. Nah, sekarang Bapak akan membagikan LKPD masing-masing kelompok satu ya, untuk mengerjakan praktikum untuk menyelesaikan masalah. Nah, dalam penyelesaian masalah ini, dua masalah yang tadi kita menggunakan simulasi P. Nah, Bapak persilakan mengambil laptop masing-masing untuk melakukan percobaan. Silakan. Ya, silakan melakukan praktikum ya dengan simulasi pad yang ada di laptop masing-masing. V2 sama dengan 10,0 meter per sekon dan A2 sama dengan 0,9 meter pangkat 2. Untuk analisis data yang kami peroleh yaitu untuk data pertama A1 dikali V1 sama dengan 1,1 meter pangkat 2 dikali 9,5 meter per sekon sama dengan 10,45 meter pangkat 3 per sekon. Untuk A2 dikali V2 sama dengan 2,9 meter pangkat 2 dikali 3,5 meter per sekon sama dengan 10,15 meter pangkat 3 per sekon. Dan untuk hasil analisis data kedua, A1 dikali V1 sama dengan 3,1 meter pangkat 2
meter per sekon sama dengan 9 meter pangkat 3 per sekon. Lalu untuk pertanyaan bagaimana hubungan antara luas penampang pipa A dengan juan-juan V fluida yang mengalir, yaitu semakin besar luas penampang pipa maka kelajuan aliran air semakin kecil. Demikian juga sebaliknya, semakin kecil luas penampang pipa maka kelajuan aliran airnya akan semakin besar. Lanjut kepada pertanyaan, pada aliran sungai terjadi perbedaan kecepatan aliran, ada alirannya deras, ada alirannya yang tenang. Bagaimana konsep kontinuitas ini menjelaskan permasalahan tersebut, yaitu asas kontinuitas menyatakan bahwa untuk fluida yang termanfaatkan dan mengalir dalam keadaan genap, maka laju aliran volume di setiap titik fluida tersebut sama. Dengan mutlak konsep kontinuitas yaitu yang kita dapatkan persamaan A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Untuk kesimpulan hasil praktikum yang telah kami lakukan, dari hasil percobaan praktikum yang telah kami lakukan, maka kesimpulan yang diperoleh yaitu konsep kontinuitas di mana kalau luasnya kecil kecepatannya menjadi besar, maka alirannya akan terlihat deras, dan juga di mana luasnya besar maka kecepatannya menjadi kecil dan alirannya akan terlihat lambat. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk kelompok 1. Baik anak-anak sekalian, jadi tadi sudah dipresentasikan sama kelompoknya ya, teman-teman kalian dari beberapa kelompok. Maka sekarang apa yang bisa kita simpulkan dari masalah yang tadi disampaikan oleh teman kalian berdasarkan masalah yang ditunjukkan di slide ya? Ada orang yang bisa menggunakan perahu pada aliran sungai yang tenang dan tidak bisa menggunakan perahu pada aliran sungai yang deras. Nah, dari masalah itu kesimpulan dari praktikum yang kalian lakukan, ada yang bisa menyampaikan kesimpulannya? Saya, Pak. Silakan Pak, silakan. Berdasarkan praktikum yang saya lakukan, saya mencoba menjawab pertanyaan mengapa pada aliran sungai yang terlihat tenang orang menggunakan rakit. Orang menggunakan rakit karena luas penampang dari sungai yang besar atau dengan kata lain sungainya dalam. Nah, ini sesuai dengan konsep kontinuitas yang dimana jika luas penampangnya besar, kecepatannya kecil, maka aliran sungainya terlihat tenang. Ya, terima kasih Pak Dila. Kemudian ada masalah yang kedua. Saya, Pak. Silakan Emma. Baik, berdasarkan praktikum yang telah kami lakukan, saya akan menjawab pertanyaan mengapa pada sungai yang alirannya deras orang tidak menggunakan rakit, yaitu karena sungainya dangkal. Hal ini sesuai dengan konsep kontinuitas di mana kalau luasnya kecil, kecepatannya besar, maka alirannya terlihat deras. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Emma. Mari kita beri aplaus untuk kita semua. Baik, nah ini dari persamaan kita dapatkan bahwa A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Ini persamaan dari kontinuitas. Di mana A1 sama dengan luas penampang besar, satuannya meter pangkat 2. A2 luas penampang kecil, satuan meter pangkat 2. Kemudian V1 kelajuan fluida pada penampang besar, satuan meter per sekon. Yang selanjutnya V2 sama dengan kelajuan fluida pada penampang kecil, satuannya meter per sekon. Nah, itu asas kontinuitas. Nah, sebelum Bapak mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, nah kita akan menjawab beberapa pertanyaan ya sebagai evaluasi kita ya, apakah kita sudah memahami materi pada pertemuan kali ini atau belum. Tapi sebelumnya Bapak akan memberikan satu buah contoh soal sebagai bahan untuk menjawab soal. Nah, sekarang kita perhatikan contoh soal. Sebuah pipa penghubung tandon memiliki luas penampang 6 meter per cm pangkat 2. Ya, lagi sebuah pipa penghubung tandon memiliki luas penampang besar 6 cm pangkat 2. Pada ujung pipa terhubung dengan keran yang memiliki luas penampang kecil 2 cm pangkat 2. Jika kecepatan air dalam pipa besar 0,2 meter per sekon, pertanyaannya berapa besar kecepatan air pada pipa yang kecil? Nah, mari kita coba selesaikan ya. Ini diketahui A1 6 cm pangkat 2, A2 2 cm. Ya.
diketahui A1 sama dengan 6 cm pangkat 2. A2 sama dengan 2 cm pangkat 2. V1 sama dengan 0,2 meter per. Kemudian yang ditanyakan V2. Nah, apa rumusnya? Kita menjawab soal ini, rumusnya adalah sekarang kita masukkan nilai A1 6. Untuk V1-nya A2 2. Kemudian V2 6 kali 0,2 1,2 sama dengan 2 V2. Maka V2 sama dengan 1,2 sama dengan ya 0 meter per. Sebelum menjawab soal ada pertanyaan? Ya, oleh karena itu Bapak sekarang akan memberikan barcode ya untuk kalian menjawab soal. Silakan mengambil handphone masing-masing. Pastikan handphonenya terhubung dengan internet. Baik, anak-anak sekalian, silakan maju satu persatu. Nanti Bapak panggil ya untuk scan barcode depan mengerjakan soal. Ya, silakan ada. Silakan Fadila. Silakan Nurwatania. Baik, anak-anak, perhatikan ke depan. Nah, kalian akan mendapatkan hasil ya. Ini hasil kalian setelah kalian menjawab soal. Nah, ketika hasilnya nanti nilainya kurang dari 75, maka kalian akan remedial. Kemudian selanjutnya ketika nilainya sama dengan atau lebih dari 90, kalian akan mendapatkan pengayaan. Mari kita lihat hasil kalian masing-masing. Ya, jadi hasil kalian semuanya bagus semua ya. Nilainya paling rendah 80 ya. Nah, mari kita upload untuk kita semua. Baik, anak-anak sekalian. Nah, sebelum Bapak menutup pelajaran hari ini ya, Bapak akan memberikan beberapa pertanyaan ya, jadi refleksi untuk kita semua. Ya, pertanyaan pertama, bagaimana pendapat kalian mengenai pembelajaran yang kita laksanakan hari ini? Alhamdulillah. Pertanyaan kedua, ya, bagaimana pendapat kalian mengenai metode yang Bapak gunakan hari ini? Menyenangkan ya? Ada yang merasa kenapa menyenangkan? Oh ya, silakan perbuatannya. Menyenangkan karena dengan melakukan simulasi PET kita bisa melakukan praktikum dengan baik walaupun tanpa menggunakan peralatan yang real. Alhamdulillah. Berarti kalian dengan simulasi PET juga bisa melakukan praktikum. Ya. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana pendapat kalian mengenai media pembelajaran yang Bapak gunakan hari ini? Menarik. Menarik, alhamdulillah. Ada yang merasa kenapa bisa menarik? Saya, Pak. Ya, silakan ini. Sangat menarik karena kita dapat menyimak video dan slide PowerPoint dengan jelas tentang materi pembelajaran asas kreativitas. Oh ya. Kemudian yang terakhir, pertanyaan terakhir, apa saran kalian untuk pembelajaran kita berikutnya? Ada? Oh ya, silakan Diva. Kami harap sejarahnya pelajaran fisika yang menggunakan media tapi pelajaran lain jika perlu pelajaran agama Islam dan sejarah Indonesia. Ya, jadi bukan hanya pelajaran fisika yang menggunakan media IT ya, IT ya, tapi tidak perlu pelajaran-pelajarannya yang lain. Ya, beri
jadi materi belajar kita pada pertemuan berikutnya adalah asas berteori dan penerapannya pada tanggung jawab. Nah, sampai di sini cukup, sampai di sini pertemuan kita hari ini ya. Terima kasih perhatiannya. Ya, semoga kalian tetap semangat dan dengan semangat kalian akan termotivasi lagi untuk belajar ke depannya. Ya, jadi silakan semangat untuk dapat meningkatkan motivasi kalian belajar pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak minta ketua kelas untuk memimpin doa mengakhiri pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih. Sebelum kita akhiri pada pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa disilakan. Berdoa selesai. Ucapkan terima kasih. Baik anak-anak sekalian, silakan kumpul KBG-nya, kemudian Bapak izinkan untuk istirahat. Ayo silakan.